Yang pertama, aturan penjumlahan. Rumusnya adalah K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Apabila ada pilihan lainnya nanti bisa ditambah K4, K5, dan seterusnya. Sebagai contoh, Fatih membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Pertanyaannya, berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Di sini kita ketahui 3 jenis mobil sedan sebagai K1, 4 jenis mobil SUV sebagai K2, dan 5 mobil MPV sebagai K3. Lalu kita masukin ke dalam rumusnya, K1-nya 3, K2-nya adalah 4, dan K3-nya adalah 5. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Kesimpulannya adalah 12 cara atau 12 pilihan Fatih untuk membeli mobil. Yang kedua, aturan perkalian dengan rumus K sama dengan K1 dikali K2 dikali K3 dan seterusnya. Sebagai contoh, Tony memiliki 3 baju dan 3 celana. Pertanyaannya, berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Di sini kita ketahui Tony memiliki 3 baju, yaitu baju 1, baju 2, dan baju 3. Di sini kita ketahui juga bahwa Tony memiliki 2 celana, celana 1 dan celana 2, di mana masing-masing baju dan masing-masing celana kita pasangkan menjadi baju 1 dengan celana 1, baju 1 dengan celana 2, baju 2 dengan celana 1, baju 2 dengan celana 2, baju 3 dengan celana 1, baju 3 dengan celana 2. Totalnya ada 6 cara. Atau dengan aturan perkalian di mana 3 baju menjadi K1 dan 2 celana menjadi K2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kesimpulannya ada 6 cara Tony memasangkan baju dan celananya. Yang ketiga ada faktorial dengan rumus N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dikali N dikurang 4 dan seterusnya. Di sini kita punya contoh soal pertama yaitu 5 faktorial di mana 5 sebagai N. Tinggal kita masukin ke dalam rumusnya, yang pertama itu N kan. Jadi kita masukin N-nya itu 5. Yang kedua ada N dikurang 1. Jadi 5 dikurang 1. Jawabannya adalah 4. Selanjutnya N dikurang 2, yaitu 5 dikurang 2 hasilnya 3. Selanjutnya N dikurang 3, yaitu 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir N dikurang 4 hasilnya adalah 1. Tinggal angka-angka ini kita kalikan, menjadi hasilnya adalah 120. Secara sederhananya, faktorial merupakan bilangan bulat positif yang kurang dari N, di mana tadi kita ketahui N-nya adalah 5. Kalau kita perhatikan, angka-angka 5, 4, 3, dan 21 ini merupakan bilangan bulat positif yang kurang dari N atau 5, yang apabila dikalikan hasilnya adalah 120. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Di sini kita punya 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Caranya sama, tinggal kita kalikan sampai angka terkecil dari bilangan N-nya. Ada angka 8 N-nya, selanjutnya ada angka 7 setelahnya, dan angka 6. Kenapa kita berhenti cuma sampai 6 faktorial? Karena angka 8 faktorial ini akan dibagi dengan 6 faktorial. Yang dimana 6 faktorial ini sama dengan 6 faktorial yang di bawah. Karena apabila kita urutkan 6 sampai 1, 6 faktorial itu kan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang apabila kita urutkan, terus kita kali, hasilnya akan sama aja. Jadi cukup kita tulis sampai 6 faktorial. Dimana 6 faktorial ini bakal kita coret, jadi tinggal 8 dikali 7, yaitu hasilnya 56. Yang keempat, permutasi. Dengan rumus N peluang R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, di mana N sebagai banyak keseluruhan dan R banyak yang dipilih.
Sebagai contoh, dalam satu kelas dipilih jabatan ketua dan wakil ketua kelas dari 5 siswa. Pertanyaannya, tentukan berapa cara pemilihan. Di sini kita ketahui ada 5 siswa. Di mana kita contohkan siswa pertama adalah Jeno, kedua Jaemin, ketiga Jaehyun, keempat Henry, dan kelima Lucas. Sebagai N atau banyak keseluruhan. Yang kedua, kita ketahui jabatan yang dipilih adalah ketua dan wakil ketua kelas sebagai R. Kemudian kita masukin ke dalam rumus. N peluang R atau 5 peluang 2 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial didapat dari 5 dikurang 2. Kemudian kita sederhanakan 5 faktorial merupakan 5 dikali 4 dikali 3 dibagi 3 faktorial. Kenapa kita berhenti sampai 3 doang? Karena akan dibagi dengan 3 faktorial. Di mana nanti 3 faktorialnya bakal kita coret. Jadi tinggal 5 dikali 4 adalah 20. Kesimpulannya adalah ada 20 cara untuk menentukan pemilihan jabatan ketua dan wakil ketua kelas. Yang terakhir atau yang kelima adalah kombinasi. Dengan rumus N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Dengan N sebagai banyak keseluruhan dan R banyak yang dipilih. Sebagai contoh soal, dalam seleksi pemain bulu tangkis ganda dari 6 siswa, berapa cara pemilihan seleksi tersebut? Kita ketahui 6 siswa merupakan N atau banyak keseluruhan. Sebagai contoh, siswa pertama adalah Yuta, kedua Hechan, ketiga Joni, keempat Xiaojun, kelima Winwin, dan yang keenam Taeyong. Di sini terdapat kata kunci ganda sebagai R. Maksudnya, dalam satu tim terdapat 2 pemain yang saling berpasangan. Artinya, R-nya adalah 2. Langsung bisa kita masukin ke dalam rumus. 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan, kita sederhanakan, 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, kita stop sampai 4 faktorial karena akan dibagi dengan 4 yang didapat dari 6 dikurang 2, yaitu 4 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial kita coret, kemudian 6 bisa kita coret dengan 2, hasilnya adalah 3, jadi tinggal 3 dikali 5, hasilnya 15. Kesimpulannya, ada 15 cara pemilihan dalam seleksi pemain bulu tangkis tersebut.